Sedikit mengambil ibrah dan pelajaran dari seorang sahabat yang oleh Nabi SAW dikatakan sabaqaka bika Ukasah, telah mendahulukan Ukasah ibn Mihsan. Kenapa Nabi SAW sampai bicara seperti ini? Dan siapa Ukasah ibn Mihsan ini? Kenapa namanya terkenal sampai hari ini? Ukasah ibn Mihsan ini masuk as-sabiqun awwalun, orang yang mula masuk Islam dari deretan as-sabiqun al-awwalun dari sahabat muhajir. Orangnya ganteng, putih, tinggi, dan wibawa. Sampai-sampai Nabi SAW selalu menjadikan Ukasah ini pemimpin dalam pasukan. Jadi kalau Nabi SAW mengirim semacam sariyah, pasukan khusus untuk memata-matai musuh ataupun menyerang musuh, maka Ukasah ini selalu menjadi pemimpinnya. Ketika kemudian sahabat-sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Ukasah pun ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka peperangan pertama kali yang sejarah mengatakan perang pembeda antara hak dan yang batil, perang dengannya Allah Subhanahu wa taala tetap diibadahi sampai hari ini sampai kiamat, yang disebut dengan perang Badar. Ukasah ini terkenal keberaniannya sampai mujad Nabi SAW dalam perang Badar ini kepada Ukasah ibn Mihsan ini. Jadi Ukasah ini sangat berani ketika perang, sampai dia melawan banyak musuh, berakhir pedangnya patah sehingga tidak bisa digunakan. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengadu soal pedangnya itu, karena pedangnya patah, tinggal pedangnya saja dan tidak bisa berperang lagi tanpa pedang. Maka disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah Katsir, Nabi SAW kemudian memberikan tongkat dari kayu. Kemudian Rasul, ambillah tongkat ini, gunakan pedang, gunakan sebagai pedang. Tongkat itu diambil oleh Ukasah ibn Mihsan, tiba-tiba tongkat itu betul-betul jadi pedang. Warnanya sangat putih dibandingkan pedang yang lain, dan pedang itu diberi nama Saiful Udi. Ud itu artinya dahan dari sebuah pohon, dan itu selalu dibawa oleh Ukasah pedang itu, karena itu mukjizat masalahnya. Tongkat tiba-tiba jadi pedang, dan pula yang dijadikan jihad setiap kali berperang sampai di Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan gugur di perang Yamamah ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab dalam Hadikatul Maut itu. Yang ingin saya ceritakan yang menarik dari kisah Ukasah ibn Mihsan ini, ketika Nabi SAW bermimpi, dalam mimpinya diperlihatkan banyak pedang. Ada Nabi itu umatnya banyak, sampai Nabi SAW menyangka bahwa itu umat dia. Tapi kemudian dikatakan, itu bukan umat wahai Muhammad, itu umatnya Musa. Maka Nabi SAW memandang ke arah lain, rupanya ada umat yang jauh lebih besar dibandingkan umatnya Musa. Bahkan ada Nabi pengikutnya cuma 1-2. Bahkan ada Nabi itu tidak ada pengikut sama sekali. Bukan berarti kemudian Nabi yang tidak punya pengikut itu tidak berhasil dalam dakwah. Tidak, keberhasilan dakwah itu bukan dan sedikitnya pengikut. Keberhasilan dakwah itu karena kita bisa menyampaikan kebenaran. Kita bisa menyampaikan kebenaran, yang hak dikatakan, yang batil dikatakan batil, yang syirik dikatakan syirik, yang tauhid katakan tauhid, yang sunnah katakan sunnah, yang bid'ah katakan, yang maksiat katakan maksiat, yang taat katakan taat. Qulil haq walau kana murrah, katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya, kata ulama.
Jadi keberhasilan dakwah itu kalau kita bisa menyampaikan kepada umat. Lah, ada nabi itu tidak punya pengikut sama sekali. Apa kita katakan gagal dakwahnya? Tidak. Mereka berhasil karena sudah menyampaikan kebenaran, karena taufik itu milik Allah, bukan milik kita. Ketika Nabi SAW melihat umatnya jauh lebih banyak, karena kita tahu umat Islam ini penghuni 2/3 surga. Jadi 2/3 surga itu penghuninya umat Islam, berdasarkan permintaan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita menjadi umat ini. Ada sekian banyak umat Rasul yang dilihat Rasul di padang mahsyar itu. Dikatakan kepada Nabi SAW, di antara umatmu itu wahai Muhammad, ada 70,000 yadkhulunal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Ada 70,000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Artinya keluar kubur saja direct masuk surga. Tidak ada proses di padang mahsyar. Karena di proses di padang mahsyar itu disebut hisab. Ini tidak pakai hisab-hisab ini, apalagi adab, direct saja sudah masuk surga. Sehingga para sahabat ini, setelah Nabi SAW menyampaikan mimpinya itu, mimpi Nabi itu wahyu, bukan kayak mimpi antum. Jadi sahabat berbincang satu dengan yang lainnya, siapa 70,000 itu? Apakah kami para sahabat, ataukah putra-putra sahabat yang tidak menyekutukan Allah kalau saja ke bumi langsung masuk Islam, ataukah siapa? Masalahnya Rasul langsung pergi itu waktu itu. Tapi ketika sahabat mulai ramai menerkan 70,000 itu, Rasul keluar. Kemudian menyampaikan siapa 70,000 itu. Rasul tidak menyebutkan orangnya, tapi Rasul menyebutkan sifat-sifatnya saja. Artinya memungkinkan para sahabat, memungkinkan juga kita. Kata Nabi SAW, siapa mereka? Alladzina la yastarqun wa la yaqawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Pertama, orang yang tidak minta diruqyah. Ingat, minta diruqyah itu mengurangi tauhid. Tetapi apakah seorang yang minta diruqyah itu pada 70,000? Tidak. Ulama menjelaskan maksudnya yang masuk, yang tidak ada 70,000 orang yang minta diruqyah itu orang-orang yang sebentar-sebentar minta ruqyah. Tapi kalau seandainya orang ini punya penyakit dan tidak ada cara lain penyembuhannya kecuali dengan ruqyah, maka tidak terkeluar dari 70,000. Jadi yang luar itu memang ada alternatif pengobatan lain, kemudian dia minta ruqyah. Ini mengurangi tauhid. Dari segi mana mengurangi tauhidnya? Karena biasanya orang yang minta ruqyah dan sembuh itu terkadang hatinya terkait kepada sang peruqyah atau bacaan orang yang meruqyah. Jadi kalau yang meruqyah ini Ustaz Aswad, sekali gehem saja jinnya keluar umpamanya kan. Kalau Ustaz ini amal katanya. Akhirnya kan kurang tauhidnya. Jadi ketika ada keterpautan kita dengan sang peruqyah, itulah akhir tauhid kita kurang. Makanya dikeluarkan dari 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, karena mereka orang-orang yang sempurna tauhidnya. Kemudian yang kedua, wayak tahun, orang yang tidak minta diobati dengan cara kai. Kai itu besi yang dibakar, dipanaskan. Karena zaman dulu, zaman sekarang kan enak. Kalau kita tersabat pisau, ada alkohol, ada dokter, ada obatnya supaya tidak tetanus kan itu. Kalau zaman dulu susah, sehingga biar supaya bekas tebasan pedang dalam perang itu tidak membusuk, tidak menjadi penyakit, maka caranya dibakarkan kemudian diletakkan di bekas luka itu. Lah cara seperti ini dimansuh di dalam Islam. Kenapa? Karena ini mengurangi tauhid. Dari segi mana? Mengurangi rasa takut kepada Allah. Karena kalau sudah melihat besi warna merah, rasa takut kepada besi bisa saja melebihi
rasa takut dia kepada Allah. Terkuranglah tauhidnya di sini. Makanya pengobatan cara seperti ini dilarang. Makanya orang-orang yang sudah terkadang ditato, kemudian dia hijrah ingin bertobat dan ingin menghilang tatonya. Kalau dulu kan disetrika tuh. Zaman sekarang udah canggih, udah pakai laser. Zaman pakai duit masalahnya, kalau zaman sekarang nggak pakai setrika lagi. Kan pakai setrika panas kan gitu. Mikir tuh. Sebab kalau bertato langsung dikangi masalahnya. Jadi penyakit yang pengobatan sistem seperti ini dimasuk dalam Islam tidak bisa, karena menakutkan masalahnya, bisa mengurangi takut. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Tatayyur itu diambil dari kalimat tayrun, artinya burung, karena di zaman jahiliyah jurusan dagang mereka cuma negara. Rihlatas syita'i wassaif, rihlatas syita'i wassaif. Syita itu musim dingin, saif itu musim panas. Kalau musim dingin mereka tidak tahan, makanya ke negara yang dekat Yaman. Kalau musim panas mereka bisa jauh sampai ke Syam. Ya. Jadi sebelum jahiliyah ini berangkat ke Yaman atau ke Syam, pamannya mereka hendak ke Yaman, maka mereka menerbangkan satu burung. Kalau kemudian burung mengarah ke Syam, nggak jadi berangkat dagang. Makanya Syam disebut Syam dari Mimis. Jaki bahasa kitanya. Ini paling nggak ada untungnya, nggak jadi tuh. Ya, maka disebut Syam oleh orang-orang Arab jahiliyah itu, karena ada tasyaumnya di situ. Tapi kalau diterbangkan arah ke Yaman, berangkat mereka. Ini hoki nih dagangnya. Lah menyandarkan hoki dan tidaknya untung dan buntungnya sebuah usaha kepada burung itu ditatayyur namanya. Kalau dulu medianya cuma burung saja, kalau sekarang macam-macam. Tatayyur di zaman sekarang bukan hanya burung saja, sampai kepada toke itu jadi tatayyur. Kalau toke ya, hitung tuh, 5 kali mantap nih katanya. Kalau 3 kali wah dapat. Sampai suara toke jadi tatayyur di zaman sekarang. Sampai kepada angka di London nggak ada 13, 12 langsung 14 katanya. Mana 13-nya? Sial katanya. Sampai disialkan angka. Sampai ke tangan gatal gitu. Ini tangan kalau sebelah kanan gatal, ini ada yang ngasih duit. Sekali yang sebelah kiri gatal, debt collector datang. Kan aneh-aneh sekarang ini. Tatayyurnya itu kemana-mana. Ya. Dan itu kecil gitu ya. Itu mengurangi tauhid. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang betul bertawakal kepada Allah. Dan ini yang paling berat. Tawakal ini yang paling berat. Inti tauhid itu ada di tawakal. Karena tawakal itu artinya i'timadul qalbi ala rabb, menyandar hati kepada Rabb itu susah sekali, teman. Apalagi kemarin di zaman pandemi itu ya, banyak orang yang di PHK, susah cari uang, wah ngeluh luar biasa. Makan apa besok nih, kalau saya dipecat nih saya bisa apa lagi. Sudah dondok, tawakalnya sudah nggak ada. Padahal kalau kita lihat janin yang ada di perut ibu, siapa yang ngasih makan coba? Allah kan yang kasih makan. Kalau saja Allah juga kasih makan gitu ya. Insting ibunya dikasih air susu, bisa hidup dia sampai jadi antum ini. Artinya bahwa tawakal ini berat, hanya bisa diucapkan secara perbuatan berat sekali. Mendapatkan hati kepada Allah itu luar biasa beratnya. Makanya Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr." Kata Rasul, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah kasih rizki burung. Keluar lapar, dah kenyang. Gimana caranya burung dicari makan coba? Allah arahkan. Makanya sering saya katakan, antum tahu binatang dinding itu cicak di dinding itu. Makanan kekayaan cicak tuh nggak suka pete, nggak suka jengkol, nggak suka pecel, nggak rawon, nggak suka. Cicak itu cuma sukanya satu, nyamuk. Coba makanannya cuma nyamuk saja. Sementara nyamuk di zaman sekarang habis kena baygon, habis kena bat nyamuk.
habis kenapa lagi hit, habis kenapa lagi macam obatnya sekarang. Sehingga jatah makan cicak itu berkurang kan. Sementara menurut ahli cicak, saya bukan ahli cicak ya, ini menurut ahli cicak, cicak itu kalau bertelur paling sedikit 8 butir. Nah, bisa antum cek, cicak itu paling sedikit kalau bertelur itu 8 butir. Tetapi cicak tidak ada yang ngeluh kan. Walaupun makanan habis dimakan baygon dan bat nyamuk, dimakan hit, tidak ada cicak ngomong sama suaminya, bang susah makanan, kita bertelur 2 saja lah, itu umpamanya gitu ya. Gak usah banyak-banyak, kita KB saja. Tetap saja makanan sedikit mau banyak, kapan telurnya? Manusia tidak sama seperti cicak gitu ya. Negeri banyak, takut punya anak 3 itu. Pikirannya siapa yang ngasih makan, siapa ini, siapa itu, tawakalnya di mana? Itu maksudnya. Sementara cicak itu subhanallah, lawannya cicak nyamuk saja. Nyamuk itu lebih parah lagi, karena rizkinya nyamuk itu ada di antum, darah antum tuh. Belum nempel saja antum sudah tepak. Takut deketi antum, nunggu antum ngorok dulu, baru datang dia. Gitu. Habis nih ya, nyamuk nih kalau gigit darah nih, dia tidak bisa mengkonsumsi makanannya sampai nempel di dinding. Kalau dia masih terbang-terbang tuh, belum jadi itu makanannya, masih di tangan. Kalau sudah nempel di dinding, baru masuk ke perut, sampai di dinding, cicak habis lagi. Coba bayangkan ya, ini cicak pis nyamuk saja. Kalau cerita rizki itu subhanallah, manusia Allah mudahkan, tapi tidak ada tawakal. Makanya kenapa orang yang tidak tawakal itu dikeluarkan dari 70.000 ini. Yang ingin saya ceritakan dengan kisah Ukasah ibn Mihsan ini, ketika Rasul menyebutkan 4 ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab ini, subhanallah, tiba-tiba Ukasah berdiri. Semua sahabat memandang Ukasah. Kemudian Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, ud'uhum, doakan aku termasuk mereka 10.000 itu. Ketika Ukasah mendapatkan izin dari Rasul, anta minhum, termasuk mereka, semua sahabat berdiri. Aku juga Rasul, aku Rasul. Kata Rasul, sabaqaka bika Ukasah. Oh, tidak bisa, Ukasah sudah mendahului kalian semuanya. Sebab itu nama Ukasah ibn Mihsan terkenal. Bukan hanya sekedar dijanjikan masuk surga, tapi lebih daripada itu, dijanjikan masuk surga tanpa hisab azab. Kata para ulama, antum kalau berdoa, jangan minta surga saja. Karena orang masuk surga itu ada yang lewat proses direct masuk surga, ada yang proses hisab masuk neraka, dikeluarkan masuk surga lagi. Jadi jangan sampai ya Allah masukkan aku ke surga. Jangan sampai di sini doanya, ya Allah masukkan aku ke surga tanpa hisab dan tanpa azab, gitu maksudnya. Sebab orang masuk surga ada yang lewat hisab dulu. Hisab itu bagian daripada azab. Maka minta masuk surga, ya Allah masukkan aku ke surga bi ghairi hisab wal azab. Lah kasih bukan hanya dijanjikan surga, plus dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Plus luar biasa Ukasah bin Mihsan ini. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Tapi ada cerita yang masyhur di kalangan para ulama tentang Ukasah ini, tetapi setelah diteliti sanadnya memang diperbincangkan para ulama. Dhaif, tidak jelas kisahnya, tapi masyhur, saya ceritakan. Ketika Nabi SAW di puncak sukses pimpinannya, Mekah sudah dikuasai, Madinah sudah dikuasai, orang Arab sudah masuk Islam di mana, Islam sudah di atas jaya-jayanya. Tiba Rasul ketika sakit, menjelang wafatnya, dia tegas mimbar, dan itu khutbah terakhir. Kata Nabi SAW, man kuntu syatamtu irban falyaqtassa minni, hadza irdi falyaqtassa minni. Barang siapa yang dulu ku caci maki kehormatan, nikmatan ku caci. Wa man kuntu darabtu
dhahran fahad dhahri falyaqtas minni. Barang siapa yang dulu pernah kupukul punggungnya, ini punggungku, silahkan pukul sekarang. Wa man kuntu akhadtu malan fahada mali falyakhud minhu. Kalau dulu pernah aku ambil hartanya, nih aku ambil sekarang. Lafaz ini benar. Masalahnya ketika itu tiba-tiba dari pojok masjid berdiri orang yang mengatakan, "Liyal qasas Rasulullah." Saya hendak mengkisos dirimu wahai Rasul. Karena engkau sudah mengatakan siap dikis, saya ingin mengkisos dirimu. Wah, semua sahabat terarah kepada orang itu. Oh, berani-beraninya Rasul sudah ngomong, tiba-tiba kemudian dicegat dan mengatakan seperti itu. Naik darah para sahabat, kurang ajar Ustaz ini. Rupanya setelah dilihat dari jauh, rupanya Ukasha ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan. Kata Nabi, baik kemarin kau Ukasha. Bicara kata Rasul, bukankah aku sudah berdoa kepada Allah masuk pada 70.000? Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kata Ukasha, ya Rasul, kau sendiri yang ngomong. Kalau engkau minta dikisos, aku ingin. Dulu engkau bariskan aku dalam peperangan, karena aku maju sedikit, sapnya tidak rapi, kau pukul aku tongkat. Aku ingin memukul kamu juga dengan tongkat, katanya. Ali radhiyallahu an, Abbas ibn Muttalib berdiri dan mengatakan, Rasul, biar aku yang dikisos sama dia, biar pukul aku, jangan dirimu. Kata Rasul, ijlis, duduk kau Abbas. Ali berdiri, saya aja Rasul. Kata Rasul, Ali kau duduk juga. Biarkan Ukasha kemari, ambilkan tongkat. Diambilnya tongkat, sudah diayun-ayun tuh. Wah, gimana nggak tegang para sahabat nih? Kurang ajar nih, Nabi mau dipukul gitu. Kata Ukasha, ya Rasulullah, waktu kau pukul aku nggak pakai baju. Aku juga harus tak pakai baju, katanya kan. Makin kurang ajar lagi itu kan. Maka Rasul buka bajunya. Ketika sudah dibuka baju nih, tongkat sudah ayun, tinggal nyap gitu ya. Tiba-tiba dilempar tongkat itu di peluknya Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin kulitku terakhir menyentuh kulitmu. Semua menangis. Tapi kisah ini sekali lagi lemah. Tapi kadang sudah masyhur gitu ya, ceritakan. Masyhurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ukasha ibn Mihsan ini terlibat dalam perang memerangi Al-Kadzab, bahkan termasuk pemimpin pemegang bendera. Walaupun pemimpinnya umum adalah Khalid bin Walid, tetapi Ukasha ini salah satu pemimpin dari Muhajirin. Lah di zaman Nabi SAW, di awal-awal dakwah tidak ada orang ngaku Nabi, apalagi periode Mekah ada orang ngaku Nabi. Resikonya berat. Nabi saja yang jelas-jelas Nabi didustakan, diperangi. Munculnya pengakuan Nabi itu setelah suksesi dakwah Nabi. Sudah semua masuk Islam, Nabi sudah punya kedudukan, semua menghormati Nabi, enak juga jadi Nabi, itu bahasanya. Maka di akhir hayat Rasul muncullah nabi-nabi palsu itu, kepengen dihormati seperti Nabi SAW. Muncullah Tulaihah ibn Khuwailid, muncullah Sajah bintul Haris, muncullah Musailamah al-Kadzab. Ada 4, yang satunya lupa. Maka perempuan namanya Sajah bintul Haris, itu perempuan ngaku di zaman Nabi, pernah kawin sama Musailamah al-Kadzab, nabi palsu kawin dengan nabi palsu tuh. Cocok kan gitu ya. Musailamah nikahi bintul Haris tuh, sama nabi palsu saling menikah tuh. Tapi Allah takdirkan Sajah tobat, kemudian baik Islamnya. Termasuk Tulaiha juga. Tulaiha ini tobat kemudian baru masuk Islam. Tidak tobat itu 2. Al-Aswad Asi dari Yaman tidak tobat sampai mati, dan Musailamah al-Kadzab tidak tobat. Tapi dari 4 di akhir-akhir kehidupan Rasul yang ngaku Nabi itu yang paling baik Musailamah al-Kadzab. Kenapa? Karena dia didukung oleh kalahnya Yamamah. Yamamah itu tahu Nabi itu Nabi benar, Musailamah itu Nabi palsu. Tapi karena hamiah jahiliyah, kesukuan, nggak peduli mereka. Kalau ucapan dari kabilah kami walaupun dusta kami dukung, tapi ucapan mereka walaupun benar kami dustakan, katanya. Itu saking fanatiknya. Makanya fanatik kabilah itu bahaya. Ya. Apalagi di zaman itu banyak murtad. Pasukan Abu Bakar ini tidak banyak. Kenapa? Karena pasukan Umar bin Zaid yang disediakan belum wafat tidak digunakan Abu Bakar sekali, karena ikatkan memerangi orang Romawi.
Jadi memang Abu Bakar Siddiq luar biasa dengan tentara yang sisa tentara bukan pilihan. Mereka lah yang memerangi Musailmah Al-Kadzab di bawah kepemimpinan bin Walid. Dari sini banyak yang terjadi karena yang terlibat dalam peperangan itu bukan rata-rata para pakar Quran, para ibadah, para ulama. Makanya banyak meninggal. Ya, dari sini sebab pembukuan Al-Quran dari pertama. Karena banyaknya para hufad meninggal, maka Umar kemudian meminta kepada Abu Bakar agar mushaf dijadikan dan dibukukan. Baru Abu Bakar pun bukukan, disebabkan perang Yamamah. Banyaknya orang yang meninggal para hufad itu. Lah, Usah radhiyallahu an gugur perang ini, syahid. Ya, Ukasa Ihsan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.